Wahai Tuhan kami, kenapa kamu tidak langsung memasukkan kami ke dalam neraka sebelum kamu menampakkan nikmat-nikmat yang engkau siapkan untuk tamu-tamumu. Pakan haneti leju kamu dalam neraka ya Allah. Punya pumayang-mayang kamu. Punya puduh-puduhnya kamu yang nak sakit hati kamu. Kun Allah subhanahu wa ta'ala. Aradtu bikum dalik. Memang seperti itu kata Allah. Aku inginkan aku untuk kalian. Memang legenyan rencana aku kawakahkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala darratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kepada kita dalam kehidupan ini. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah yang khatib muliakan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Az-Zalzalah yang khatib bacakan tadi, di mana Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan amal baik walaupun seberat darah, semiskal darah, dia pasti akan melihat di hari kelak. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk walaupun semiskal darah, dia akan melihat nanti di hari kemudian. Yang ingin kami sampaikan para jamaah dari dua ayat Allah ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa amal itu ada dua macam. Ada khairan, ada syarran. Ada amal baik, ada amal buruk. Apa itu amal? Amal dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita bisa kita terjemahkan dengan terjemahan kegiatan, perbuatan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan setiap hari para jamaah, itu adalah amal. Maka tidak terlepas kegiatan perbuatan kita setiap hari dari khairan dan syarran, dari baik dan buruk para jamaah. Menyokon ruh ke dalam God, pasti ruh ke dalam buruk. Maka menyoruh dalam God, insya Allah akan mendapatkan balasan yang God dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ruh dalam buruk, maka juga akan gebalah dengan balasan yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mengukur suatu kegiatan kita sehari-hari itu disebut amal baik atau disebut amal buruk? Ngenpu dauko. Adakah barometer yang bisa menggambarkan bahwa kegiatan saya ini baik, kegiatan saya ini buruk, ini amal baik, ini amal buruk? Sebenarnya ada para jamaah, kalau kita ingin melihat lebih lanjut. Nah, ada barometer yang menyebutkan
bagaimana suatu amal itu bisa dikatakan amal baik. Tetapi kita harus mengetahui para jamaah bahwa kebaikan itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi surah dalam bahasa Arab, bentuk atau kulit bahasa kita, maka semua apapun perbuatan yang kita lakukan, yang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita hindari, yang itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu baik. Jadi bisa diukur kebaikan dari segi bentuk atau kulitnya, dari segi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munyo yang tapubutnya perintah Allah, sembahyang perintah Allah, amal baik. Puasa perintah Allah, amal baik. Haji perintah Allah, amal baik. Umrah, sedekah perintah Allah, amal baik. Kita menghindari diri daripada mencuri, amal baik karena Allah melarang mencuri. Kita menghindari diri daripada berzina, amal baik karena Allah melarang berzina. Tapi itu baru dari segi bentuknya. Kenapa kita berani mengatakan bahwa dari segi bentuknya? Karena Rasulullah menggambarkan rupanya banyak amal-amal yang bentuknya baik tadi, tapi sebenarnya isi tidak baik. Isinya adalah syarran, keburukan. Rasulullah mengatakan, kam min a'malin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah. Banyak amal-amal yang berbentuk amal akhirat, artinya amal baik, fatasiru a'malid dunia, kemudian berubah ia menjadi amal dunia, bisu'in niyah, dengan sebab pelakunya mempunyai niat yang jahat, yang tidak baik. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Juga banyak kata Rasulullah amal yang berbentuk amal dunia. Bentuknya sih bukan amal baik, kulitnya bukan amal baik. Tapi fatasiru a'malil akhirah, berubah menjadi amal akhirat, amal baik, bi husnin niyah, dengan sebab pelakunya punya niat yang baik di dalam amal tersebut para jemaah. Jadi kalau dilihat dari sisi kulit, bentuk semua amal, maka mudah untuk melihat baik dan buruk amal. Tapi sebenarnya baik dan buruknya suatu amal yang menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terletak pada kulit. Karena Allah pun melihat kita, menilai kita bukan pada bentuk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memberi penilaian kepada bentuk kamu, tapi Allah beri penilaian kepada hati kamu. Jadi rupanya Allah menafikan bentuk zahir kita. Yang dilihat oleh Allah adalah isi daripada bentuk tersebut. Maka sekarang para jemaah, kami akan menggambarkan kepada kita semua isi daripada amal baik tersebut, bukan bentuknya. Seorang ulama salafus salih, beliau seorang waliullah, ulama besar daerah Khurasan yang hidup di zaman salaf dahulu, bernama Syakik bin Ibrahim Az-Zahid Al-Balkhi. Beliau mengatakan, husnu amalin salasatu asya. Baiknya suatu amal dapat dilihat dari 3 indikator. Artinya amal itu isinya baik bisa dilihat dari 3 indikator atau 3 kriteria yang menunjukkan bahwa amal baik yang dilakukan secara zahir isinya juga baik. Awaluha ayyara annal amala minallahi ta'ala liyaksura bihil ujub. Indikator yang pertama adalah pelaku daripada amal tersebut
Di saat melakukan amal, di saat melakukan kegiatan, di saat melakukan perbuatan, dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran yang ada pada diri orang yang melakukan bahwa kebaikan yang dilakukan sumbernya dari Allah, inilah yang membuat amalnya menjadi baik. Ini indikator yang pertama. Kesadaran orang yang melakukan amal tersebut bahwa amal yang dilakukan dari Allah, inilah yang membuat amalnya menjadi baik. Apa maknanya para jemaah? Abu Lais mencoba menafsirkan kata Syakik bin Ibrahim. Maknanya adalah ya'lamu annal amala annallaha huwallazi waffaqahu lidzalika amal. Orang yang melakukan itu punya pengetahuan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal tersebut. Apa itu taufik? Syekh Jarjani di dalam kitabnya Ta'rifat Al-Jarjani menyebutkan bahwa taufik itu adalah ja'lullahi fi'la ibadihi muwaffiqan lima yuhibbu wa yardah. Allah jadikan perbuatan seorang hamba sesuai dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita melakukan kebaikan, misalnya salat, di saat kita melakukan ibadah, misalnya haji, umrah, puasa, zakat, bersedekah, harus ada kesadaran pada diri kita jamaah bahwa Allah lah yang telah membuat kita melakukan perbuatan tersebut. Allah lah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga apabila kesadaran itu tumbuh di dalam diri kita di saat melakukan amal, maka sifat ujub akan hilang dari diri kita. Karena sifat ujub hilang, kita akan sibuk dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyotathe tadepu bahwa amai yang tanya puputnya adalah karena taufik dari Allah. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan merasa hebat. Le ilmu yang kata miliki tidak merasa hebat dengan ilmu ini karena kita menuntut ilmu taufik dari Allah. Seandainya Allah hilangkan taufik itu, Allah berikan kepada orang lain, bisa saja orang lain yang akan menjadi hebat, kita kemudian menjadi bodoh. Banyak ibadah yang kita lakukan kita tidak merasa hebat karena itu adalah taufik dari Allah. Allah bisa cabut taufik dari kita, Allah berikan kepada orang lain. Begitu juga dengan hidayah. Bukankah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan Allah untuk memberikan petunjuk kepadanya. Tapi petunjuk itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah para jamaah di saat Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam melakukan amal baik setiap hari. Sehingga apabila kita bersyukur, hilang rasa ujub, amal kita menjadi amal yang baik. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua para jamaah yaitu ayyarida bihi ridallah liyaksura bihil hawa. Orang yang melakukan amal, indikator yang kedua juga ada pada pelaku. Orang yang melakukan amal, dia harus bermaksud di dalam amal tersebut hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau dia melakukan amal bukan karena Allah Ta'ala, bukan mencari ridha Allah Ta'ala, sekalipun pada bentuk dasar amal itu amal baik, maka amal itu tidak digolongkan kepada amal baik.
tetap amal jahat yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Az-Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, masuk dalam kelompok syarra yarah, amal jahat para jemaah. Ya. Maka setiap kita di saat melakukan amal kegiatan sehari-hari, maka lihatlah diri kita. Apa keinginan, tujuan kita melakukan amal tersebut? Dan apakah amal yang kita lakukan itu termasuk amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan mencari ridha Allah dan amal yang kita lakukan adalah amal yang diridai oleh Allah, teruskan lakukan amal tersebut. Tapi kalau ternyata di saat kita melihat diri kita sendiri bahwa yang kita cari bukan ridha Allah, tapi ridha atasan kita, ridha orang di sekeliling kita, ridha manusia, ridha makhluk, dan di dalam amal itu Allah benci, bukan Allah ridha, maka segeralah bergegaslah para jemaah. Tinggalkan, berhenti melakukan amal tersebut. Kalaupun Anda terus melakukan, akan sia-sia, tidak akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang ketiga yang terakhir, ayyabtaghiya thawaba minallahi ta'ala liyaksura bihi tama warriya. Di saat melakukan amal, orang yang melakukannya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan dari amal tersebut adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam melakukan amal, keinginan adalah hanya dibalas oleh Allah dengan pahalanya, maka amal yang kita lakukan amal baik. Tapi apabila sebaliknya di dalam melakukan amal ada keinginan selain mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan bantuan balasan dari manusia yang disebut dengan tamak, menginginkan sesuatu pada manusia, maka amal yang kita lakukan adalah amal buruk, bukan amal baik para jemaah. Maka tiga indikator ini ada pada pelaku masing-masing. Maka baik dan buruknya satu amal tidak dilihat pada amal yang dilakukan menurut pandangan Syakik bin Ibrahim para jemaah, tapi dilihat pada pelaku amal tersebut, orang yang melakukan. Adakah kesadaran dalam hatinya bahwa amal yang dilakukan adalah karena taufik dari Allah sehingga hilang sifat ujub, bahkan dia bersyukur? Adakah kesadaran pada dirinya untuk melihat apakah dia mencari ridha Allah di situ atau bukan, sehingga dia tidak mengikuti hawa nafsu? Adakah kesadaran dalam dirinya bahwa yang dia cari dari amal tersebut cuma balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk Allah, sehingga dia terhindar dari sifat tamak dan riya? Maka kalau ini ada, amal apapun yang dilakukan para jemaah, asal amal itu adalah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah, adalah amal baik zahir dan batin, kulit dan isi, bentuk dan isinya adalah amal baik. Maka apabila ada orang-orang para jamaah yang asik beramal baik, tetapi hanya dari satu sisi, yaitu dari kulitnya saja, sedangkan batinnya atau isinya adalah buruk, maka orang tersebut akan disia-siakan oleh Allah di akhirat. Orang ini masuk dalam kelompok firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, dia menipu Allah, padahal Allah yang menipu dia. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bercerita, idza kana yaumal qiyamah, apabila sudah terjadi kiamat, yu'maru bi unasin minan nas ilal jannah. Ada sekelompok orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berjalan menuju surga. Gehoi li Allah sekelompok urang geyujak ke deh dalam surga.
Tetapi fa idza danu minha wastansyaku raihataha wa nadharu ila qusuriha wa ila ma a'addallahu li ahliha. Apabila mereka sudah dekat dengan surga, mereka sudah bisa mencium bau surga, mereka sudah bisa melihat bangunan-bangunan yang indah dalam surga, mereka sudah bisa melihat berbagai macam nikmat yang Allah siapkan untuk penduduk surga, nudu. Tiba-tiba terdengar suara panggilan para jemaah. Anisrifuhum anha la nasibalahum fiha. Usir mereka dari surga karena mereka tidak punya jatah, tidak punya bahagian di dalam surga. Tiba-tiba diusir. Tadi diperintahkan oleh Allah untuk menuju surga, tapi tiba-tiba sudah dekat dengan surga, mereka diusir. Dipalingkan menuju ke neraka. Maka kata Rasulullah, fayarji'u bihasratin wa nadamatin ma raja'a awwalun wal akhirun. Maka kembalilah mereka dari surga, artinya mereka tidak jadi masuk ke surga, dengan penyesalan dan kerugian yang sangat besar yang belum pernah dialami oleh orang-orang yang awal dan orang yang akhir, kata Rasul. Mereka lah orang yang paling menyesal para jemaah. Dikala itu mereka protes kepada Allah. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, Rabbana lau adkhaltanan nar qabla antarina ma araitana min thawabi ma a'dat tahu li auliyaik. Wahai Tuhan kami, kenapa kamu tidak langsung memasukkan kami ke dalam neraka sebelum kamu menampakkan nikmat-nikmat yang engkau siapkan untuk tamu-tamumu? Pakan hanuti leju kamu dalam neraka, ya Allah. Punya pumayang-mayang kamu. Punya puduh-puduhnya kamu yang na sakit hatim kamu. Kun Allah subhanahu wa ta'ala. Aradtu bikum dalik. Memang seperti itu, kata Allah. Aku inginkan aku untuk kalian. Memang legenyan rencana aku kawakahkan Allah. Karena kalian dulu, kata Allah, kuntum idza khalautum barastumuni bil adaim. Karena kalian dulu kalau sendiri, kalian kalau berada di dalam kesunyian, kalian bersombong diri denganku, kata Allah. Artinya di saat kita sendiri kita beribadah kepada Allah berbeda dengan kita di saat berjamaah para jamaah. Wa idza laqitumun nas laqitumum mukhbitin. Tetapi apabila kalian bertemu dengan orang-orang, kata Allah, berkumpul bersama, kalian bertemu dengan mereka dengan mukhbitin, seperti orang-orang yang merendahkan diri. Ate tumayang menyolang ke orang tentang kusmu gede, God gede, lengkap ubud, rukun-rukun, tunat-tunat, syarat-syarat, adab-adab, lengkap. Menyai rumah menan-menan juga. Yang penting wajib mendem. Caranya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka karena itulah fal yauma adzikukum alimun iqabi. Maka hari ini aku tampakkan, aku rasakan kepada kalian betapa pedihnya azabku, di samping aku nampakkan kepada kalian nikmat yang aku sediakan kepada orang-orang yang beribadah kepadaku dengan ikhlas, kata Allah. Maka para jemaah, inilah sebenarnya pemahaman daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak Allah perintahkan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama kepada Allah. Tidak ada artinya ibadah kalau di dalam ibadah itu ada penyekutuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, yang ingin amalnya dianggap amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah amal baik tersebut, tapi kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah sekutukan Allah dalam beribadah dengan seseorang pun, kata Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah singkat pada hari yang berbahagia ini.